Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Fatur Rahman, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Grati. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus dapat mengembangkan ide menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana kegiatan yang memanfaatkan model Bagja. Dasar filosofi, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan antara lain mandiri, benaral kritis, dan kreatif. Karakteristik lingkungan pendukung yang dikembangkan antara lain lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif. Lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh. Prakarsa perubahan yang dimaksud adalah mewujudkan Grati Eco Green School. Perumusan strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. B. Pertama, buat pertanyaan utama, yaitu mengapa perlu melatih keterampilan, apa langkah-langkah untuk mewujudkan. Tindakan yang diperlukan adalah mencari referensi, diskusi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan semua komunitas. Rencana untuk melibatkan suara siswa antara lain melakukan diskusi dengan perwakilan khusus. Aset atau kekuatan adalah modal manusia. Ambil pelajaran, pertanyaan-pertanyaannya adalah antara lain siapa saja guru yang sudah melaksanakan, aktivitas apa saja yang mampu mewujudkan, dan apa saja sarana dan prasarana pendukung. Tindakan yang diperlukan dalam mencari referensi, membuat daftar guru, membuat daftar aktivitas, mencari narasumber, menyusun sarana prasarana, dan survei pengalaman. Kemudian melakukan sesi diskusi dengan siswa dan aset-aset yang diberdayakan antara lain modal manusia, modal lingkungan, dan modal politik, yaitu kebijakan sekolah yang mendukung program. Tahapan gali mimpi. Yang pertama, apa saja kebiasaan yang terjadi setelah adanya program, apa yang penting dilakukan agar program terus eksis. Tindakan yang diperlukan adalah mengajak rekan guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi, membangun identitas merek yang kuat agar program mudah dikenal. Rencana yang melibatkan siswa menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan siswa, melakukan sesi berbagi untuk saling melengkapi harapan dan evaluasi praktek pelaksanaan program. Aset atau yang kekuatan yang diberdayakan adalah modal manusia dan modal sosial, yaitu koordinasi dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Tahapan jabarkan rencana. Yang pertama, apa langkah sederhana, berapa lama target, apa saja tindakan yang bisa mendukung, bagaimana mengukur keberhasilan, apa langkah terobosan, siapa saja yang akan terlibat, dan kapan kegiatan dilaksanakan. Yaitu berkolaborasi dan membuat kesepakatan, membuat daftar implementasi pengembangan kebijakan, membuat daftar pengembangan kegiatan, membuat daftar implementasi Pokja lingkungan, dan menyusun matriks kegiatan. Kegiatan yang melibatkan siswa adalah membentuk kelompok kerja di tingkat siswa. Tahapan aktor eksekusi, siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan, siapa yang dilibatkan dan peran apa, bagaimana mengukur ketercapaian, dan komitmen apa yang harus dibuat. Tindakan yang diperlukan adalah meminta kesediaan kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab, menyusun pengarah teknis, menyusun tim inti, melakukan sosialisasi program, melakukan menyusun fakta integritas. Rencana untuk melibatkan siswa dalam koordinasi pembagian tugas dalam kelompok kerja lingkungan. Aset atau kekuatan modal manusia, modal fisik, modal sosial, saling berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita sajikan programnya. Perlu perencanaan sekolah dengan pengelolaan pendidikan karakter. Program ini merupakan dasar
dasar pelaksanaan pembentukan karakter siswa. Program ini merupakan penerjemahan kebijakan sekolah dalam pembentukan karakter siswa peduli dan berbudaya lingkungan dalam program pembelajaran intrakurikuler. Gambaran umum program adalah implementasi pengembangan kebijakan sekolah, implementasi pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan implementasi pembentukan kelompok kerja lingkungan. Implementasi pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan meliputi visi-misi sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, dan melaksanakan kegiatan rutin tahunan yang bertema lingkungan hidup. Ada detail kegiatan, ada juga sasaran dan output. Implementasi pengembangan kurikulum berbasis lingkungan hidup, mengembangkan kurikulum pembelajaran, mengembangkan materi pendidikan lingkungan hidup, memanfaatkan sumber belajar, menghasilkan karya, mengimplementasikan hasil pembelajaran, dan mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran lingkungan hidup. Pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif antara lain memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah lewat meliputi piket kelas, piket taman, piket hiburan, lomba kebersihan, kerja bakti, termasuk mengembangkan kegiatan ekstra yang sesuai dengan upaya pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi PMR, majalah dinding, pramuka, kelompok peduli. Kemudian mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar seperti kemah hijau, pameran terkait lingkungan, Green School, ASEAN Eco Green, Environmental Teacher International Convention. Kemudian memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran basis lingkungan hidup. Juga meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup. Misalnya dalam kegiatan MOS, sosialisasi, biogas, permajaan tanaman, dan lain sebagainya, termasuk menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, sosialisasi pemanfaatan limbah plastik, seminar lingkungan hidup, dan sosialisasi kegiatan. Yang terakhir adalah implementasi pembentukan kelompok kerja lingkungan hidup meliputi bank sampah, pembibitan dan tanaman hias, recycle, wascape. Karena kegiatannya adalah membuat bank sampah, menyediakan mesin pencacar, menyediakan tempat, memperbaiki dan melengkapi tempat budidaya ikan hias, buat aquascape. Kemudian kompos, biopori, budidaya makanan lokal, telur asin, kebersihan kelas dan taman, dan polisi lingkungan, kelompok siswa sekolah sahabat mata air, dan tanaman obat keluar, di mana siswa mengikuti banyak kegiatan sesuai dengan kelompok-kelompok kerja yang sudah dibuat. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.